Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Dewi Nurbianti dan teman saya ada. Perkenalkan, nama saya Firza Amalia Sani. Eksplanasi. Di sini saya akan membahas tentang eksplanasi banjir. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curahan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran Sungai Idas. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alam banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali air. Berikut ini adalah salah satu peristiwa banjir yang berlokasi di Naribe, Papua pada Sabtu tanggal 18 September tahun 2021. Bisa dilihat bahwa arus banjirnya sangat kuat sekali, sehingga para penduduk menggunakan tali untuk mengungsikan diri dari tempat satu ke tempat lainnya yang lebih aman. Dan di sini ada penyebab alami banjir. Penyebab alami banjir sebagian akibat perubahan tata guna lahan. Terjadi erosi sehingga sedimentis masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukiman runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantungan pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan yang cukup besar diganti menjadi permukiman dengan representasi aliran permukaan yang kecil. Akibatnya, ada aliran permukiman tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Bisa dilihat bahwa setengah wilayah Naribe di Papua ini sudah terendam banjir dari malam hari hingga di siang hari. Nah, di sini ada penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis hutan permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lain yang akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan, diferensiasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana banjir. Dilihat bahwa arusnya besar sekali dan terjadi sampai malam hari, dan hujan pun terus turun hingga besok paginya. Pembangunan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drains dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Dan di belakang saya ini adalah gambaran lokasi di Naribe, Papua, dan sebagian tempat penduduk dan wilayah penduduk itu sudah terendam banjir, dan para penduduk pun sebagian ada yang sudah mengungsi di tempat pengungsian.
Terima kasih yang telah saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Informasinya akan selanjutnya.